Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Hilmi Hairi di konten oral atau ngobrol virtual. Nah teman-teman, kali ini saya ajak ngobrol teman saya lagi. Nah jadi begini, ceritanya ini, saya salah satu orang yang merasa menyesal tidak merawat gigi saya dari kecil. Jadi alhasil pada saat saya kuliah, itu penyakit-penyakit di mulut saya itu udah mulai muncul. Entah itu gigi lubang, sakit, nyeri, bahkan harus dirawat. Pokoknya banyak banget teman-teman. Nah, yang untungnya di kampus saya, di Universitas Brawijaya Malang dulu, kita punya rumah sakit sendiri. Dan di rumah sakit sendiri ini ada satu tempat di rumah sakit itu untuk kita bisa konsultasi gigi kita atau dirawat gigi kita, tapi oleh teman-teman koas atau teman-teman kedokteran gigi yang melanjutkan profesinya mereka. Jadi jadi saya waktu selama kuliah sering ke sana konsultasi, bahkan gigi saya dirawat, karena yang saya suka di sana adalah selain kita bisa bantu teman-teman koas untuk menjalankan akademiknya mereka atau kebutuhan profesi mereka, saya juga bisa dapat feedback dengan harga yang murah bahkan gratis. Nah, gimana sih sebenarnya kehidupan koas? Kenapa mereka harus cari pasien begitu banyak? Dan itu pengen banget saya tahu. Untuk itu saya undang teman saya nih. Oke, Vira, silakan kameranya. Halo. Halo. Wih, mantap. Apa kabar dulu? Apa kabar? Alhamdulillah ya, baik. Baik. Bagaimana di Iya, Jakarta? alhamdulillah baik. Di mana posisi? Makassar, Malang, atau di mana? Makassar dong. Wih. Kenalin diri dulu dong. Nama lu siapa, kuliah di mana, dan sekarang lagi koas di mana? Seperti yang gue present tadi, lebih lengkapnya coba kenalin diri dulu. Oke, jadi perkenalkan semuanya teman-temannya Hilmi. Nama saya Makfira Andriani Idil, biasa dipanggil Vira. Statusnya, bukan status, maksudnya pekerjaannya. Pekerjaannya sekarang salah satu mahasiswi profesi kedokteran gigi di Malang. Di Universitas? Universitas Brawijaya. Jadi sama satu alma mater sebenarnya. Sama dari Makassar juga berarti kan? Oke. Ya. Nah, untuk profesi di zaman pandemi ini dulu ya, gimana sih untuk prosedurnya? Apakah tetap kita, kan ini di Makassar nih, berarti kan proses koasnya berhenti. Terus gimana dong, profesinya tertunda atau ada tetap jalan cuman menggunakan protokol lain atau gimana? Ya, jadi begini, semua koas yang ada di seluruh Indonesia kalau nggak salah itu memang lagi diberhentikan, karena kan seperti kalian tahu kan sekarang masa pandemi. Jadi kayak di stop dulu untuk sementara. Nah, kalau dipertanyakan berhenti total apa tidak, sebenarnya sih tidak juga, karena kita juga ada kuliah online sekarang. Tapi kuliah online-nya kita itu karena kita profesi gigi alias koas, itu cuman kayak jurnal-jurnal gitu, kayak apa ya, kalau orang lain itu kenalnya itu kayak kalian itu disuruh presentasi-presentasi kayak begitu. Gitu. Ya. Tapi kalau misalnya kan kalau misalnya profesi kan sudah pasti sudah ada istilahnya apa ya, kurikulum lah istilahnya kan, apa yang kita harus lakukan selama profesi. Nah jadi untuk pasti ada dong yang tertunda atau yang diganti dengan yang lain, atau seperti yang lu bilang tadi, jadi semua praktek yang di rumah sakit ini jadi presentasi atau gimana? Kalau untuk kayak kerja-kerja seperti biasa di rumah sakit ya, kayak yang tadi kamu bilang, biasa ke rumah sakit untuk periksa gigi, itu semua di stop. Kalau ditanya tertunda, secara logika pasti kayak tertunda, karena ya kita tidak bisa kerja pasien, kita nggak bisa masuk rumah sakit, dan cuma mengisi waktu luang itu dengan cara kayak kuliah online gitu. Requirement-nya kayak bukan sekolah sih, kayak apa ya, jurnal-jurnal gitu loh, kayak presentasi-presentasi gitu. Karena kan kita kalau mahasiswi profesi selain kerja pasien, kita juga kayak harus mencari jurnal, terus nanti dipresentasikan di depan teman-teman. Nah itu doang yang kita lakukan selama pandemi kayak gini. Berarti belum ada kebijakan untuk pengganti itu ya, jadi otomatis itu tertunda, nanti dilakukan kembali setelah pandemi ya. Oh, kirain tuh ada diganti
jadi misalnya kita nggak jadi praktek lagi, ganti apa, tapi sebenarnya nggak bisa gitu berarti ya, itu nggak memenuhi berarti untuk pencapaian pembelajarannya kali ya? Tidak, karena kan kita kompetensinya koas kan kerja pasien bukan pantong, jadi mau nggak mau ya memang harus masuk rumah sakit terus baru bisa kerja gitu. Beda mungkin sama yang lain, yang anak kuliah yang lain yang bukan koas gigi atau kesehatan itu bisa diganti semuanya lewat ini kan, lewat daring gitu, lewat online, karena kan kompetensinya berbeda gitu. Nah, kita keluar pembahasan dari pandemi dulu, jadi saya mau lebih tahu soal koasnya sih sebenarnya. Nah, setelah Vira dapat gelar SKG nih atau sarjana kedokteran gigi, itu sebenarnya kalau teman-teman yang SKG itu wajib lanjut profesi atau bisa aja deh udahlah saya SKG aja cukup, atau gimana? Jadi gini, kalau setelah selesai S1 dapat gelar SKG kan cuma sebatas sarjana. Nah, buat masuk koas itu harus selesai S1-nya. Kalau ditanya harus apa enggak, sebenarnya tergantung orangnya mau lanjut apa tidak. Gitu. Jadi semua tergantung lagi kayak orangnya gimana. Yang penting kalau mau masuk ke mau dapat gelar dokter giginya harus selesai dulu S1-nya. Nanti selanjutnya tergantung orangnya gimana pilihannya. Yang lu lakuin selama koas apa aja sih yang lu harus penuhin agar bisa dapat gelar dokter gigi? Apa nih? Jadi gini ya, kalau koas gigi itu sebenarnya berbeda sama koas umum atau koas yang lain. Karena kita cari sendiri pasien. Terus apa lagi? Apalagi ya, rajin. Udah sih, itu aja sih kayaknya tipsnya biar cepat kelar. Rajin cari pasien. Jangan malas masuk koas. Fokus, tidak usah aneh-aneh dulu, kayak gitu aja. Berarti kan lu harus nyari banyak pasien nih. Sampai saat ini di posisi lu udah mencukupi nggak pasien yang lu dapat atau masih banyak lagi yang harus lu cari? Belum, masih banyak. Curhat dikit boleh ya? Boleh. Nah, kemarin ini sudah sampai ke tahap mau diskusi. Tapi karena pasiennya ini, jadi ada kalau di departemen orto itu yang khusus behel minimal 2 pasien. Nah, 1 pasien ini sudah jalan, alhamdulillah. Berarti tinggal 1 dong. Udah bahagia nih, tinggal 1. Kan sebelum pasang behel itu giginya pasien itu harus harus bersih. Jadi kayak lubang ditambal dulu, yang sisa akar giginya dicabut dulu gitu kan. Pokoknya kalau pasang alat-alat kayak gitu memang harus gigi bersih gitu, nggak boleh ada yang rusak. Nah, ini pasien anak kecil awalnya maksudnya kooperatif, kayak selalu dengerin kataku, lagi sikat gigi, bla bla bla, jangan makan yang terlalu banyak yang manis-manis. Pokoknya mendengar lah. Tiba saatnya mau dicabut giginya. Namanya anak kecil ya, kan dikasih tahu nanti giginya ini kan banyak yang rusak. Kakak itu mau cabut giginya, boleh ya? Iya, boleh. Udah nih, awalnya mau dicabut nih. Awalnya berhasil, oke. Berikutnya kan banyak giginya tuh yang rusak. Pas mau dicabut giginya, nangis dong karena udah rada susah. Karena giginya itu sejajar sama gusi. Bisa bayangin, sejajar sama gusi. Jadi kayak susah. Apalagi kan anak kecil, banyak nangisnya. Diungkit-ungkit susah, udah dibius juga berkali-kali tetap aja sakit. Akhirnya nangis. Dia nangis, tidak mau dicabut lagi. Ya udah. Jadi harus cari pasien lagi. Astaga, jadi yang lu lakuin dari awal, lu harus daftarin, rekam medis, konsul dosen, udah siap ready, tapi ternyata di finalisasinya itu gak jadi ya. Iya, padahal sudah dijelaskan semua dari awal sama orang tuanya juga. Bu, ini nanti harus dicabut giginya dan bla bla bla. Iya, tapi ternyata pas mau rawat dicabut dia nggak mau, batal. Padahal sekarang kalau seumpama adanya koop ya, ini ini kejadiannya sebelum corona. Minggu depannya udah libur nih, kita maksudnya udah diliburin semua. Seandainya anaknya mau dilakukan pencabutan, ini udah selesai kayaknya diskusinya. Diskusi sama dosennya. Bisa secara online loh, sumpah. Di situ adanya kan nangis tuh mau dicabut. Kalau ingat-ingat kayak gitu tuh kayak, ya Allah, apa dong selama ini dilakuin. Jadi kayak
Kalau ditanya pasiennya sudah mencukupi apa enggak, mau dibilang mencukupi takut dosa, takut pria. Ya. Tapi kan ini kan istilahnya karena mungkin ya efek dari ya taulah anak-anak ya susah dibujuk berarti kan. Nah, saya juga sebenarnya merasakan hal itu. Jadi teman-teman yang belum tahu, saya pernah dirawat juga nih di Rumah Sakit Universitas Brawijaya. Jadi waktu itu saya pernah dirawat sama ada satu namanya Mas Yusuf kalau nggak salah angkatan 2010. Nah saya juga tuh pernah karena sering kan jadwalnya tuh tiap minggu tuh saya harus konsul ke Mas Yusufnya. Cuman karena ya gitu zaman-zamannya saya sibuk-sibuk organisasi, kadang tuh saya nggak datang, kadang tuh saya nunda sampai 3 minggu baru dilanjut lagi. Di akhir-akhir itu pas dia cerita soal yang lu tadi curhat kayak gitu, gue langsung kayak merasa bersalah dong. Ya Allah, selama ini gue udah dikasih bantuan secara murah, tapi malah saya yang membuat mereka terhambat. Nah itu, aduh, jadi buat kalian-kalian yang sama koas jangan berani-berani lagi. Iya, kasihan koasnya udah kayak rugi waktu, ujung-ujungnya. Iya. Harus berhenti tengah jalan itu rasanya ya Allah. Ngerawat anak-anak nih sebelumnya. Nah, gimana tuh kan anak-anak tahu sendiri kan rewel, dicabut dikit nangis, disentuh dikit nangis. Gimana sih lo atasin itu selama lo koas? Kalau itu sih sebenarnya pinter-pinternya orang ya. Kalau mau ngerawat anak kecil. Jadi yang pasti kalian harus dulu deketin anaknya. Gimana caranya kalian dekat dan anaknya tuh kayak kayak ketergantungan aja gitu sama kalian, kayak pokoknya seneng aja gitu sama kalian. Mungkin dengan cara kalau saya nih ya, kalau mau ngerawat anak kecil ya udah disogokin gadget gitu, terus dijajanin, diajak main keluar rumah sakit kayak mall gitu atau main lah di tempat lain. Oh, pasti kan anak kecil suka yang gitu-gitu kan. Sampai ngajak main ke mall, sumpah. Biar dia biar dia senang. Jadi kalau ditanya nanti dirawat lagi sama kakak ya, iya. Atau kalau nggak mau buka mulutnya, ntar habis ini kita ke mall main gitu. Atau ntar ini makan ini sama kakak, makan burger, apa kayak gitu. Baru saya mau nanya ntar hal-hal unik, tapi nggak apa-apa sekarang aja, apalagi. Soalnya ini nyambung. Iya. Anak kecil kan yang dibahas. Iya benar-benar. Jadi gini, sumpah demi Allah, aku nggak pernah kalau ngurus anak kecil itu cuma sebatas kasih makan sama jalan. Selebihnya itu nggak pernah kayak mungkin pipis atau dan sebagainya. Sumpah nggak pernah. Nggak pernah. Kayaknya gue tahu arahnya nih. terus. Nah, ini anaknya yang saya rawat. Anaknya mau kooperatif, alhamdulillah. Soalnya ya biasalah, gadget lagi janjinya kan. Anak cowok, Hilmi, anak cowok. Iya. Nah, ibunya tuh udah pesan, ya, kalau anaknya mau. Kenapa ketawa? Kayaknya gue tahu arahnya soalnya. Jadi Mbak, kalau anaknya mau pipis, tolong ya Mbak, dibawa ke toilet, diurusin. Oh iya Bu, jadi ibunya nggak ikut, ibunya percaya sama saya. Oh jadi dititipin. Ya udah Mbak, bawa aja anaknya dirawat. Kenapa? Dititipin. Iya dititipin. Jadi pure anaknya ke rumah sakit cuma dengan saya. Jadi ibunya bener-bener nggak ikut. Padahal masih kecil loh, masih usia TK gitu kan, prasekolah gitu. Terus habis itu udah nih perawatan gigi dan sebagainya. Tiba-tiba adiknya bilang gini, Kak mau pipis, cowok. terus nanti bisa disensor dah ya Hilmi. Nggak usah, ini malah part yang paling bagus menurut gua. terus gimana? Mau pipis. Oh iya, ayo. Udah nih anterin. Ya toilet perempuan dong. Masa saya masuk di toilet laki-laki? Lagian kan adiknya masih kecil. Udah. Kan sumpah demi apapun nggak pernah ngerawat ngejagain anak kecil atau ngerawat anak kecil sampai pipis-pipisnya dan sebagainya. Sumpah nggak pernah. Cuma ngejagain anak kecil itu kalau nyuapin lapar terus atau diajak jalan-jalan gitu kan.
ini kan nggak ada pengalaman sama sekali, Hilmi, mohon maaf. Iya. Nggak ada pengalaman. Udah nih mau pipis adeknya. Kebetulan klosetnya kloset duduk. Kloset duduk. Iya. Kan nggak ya udah dong pipis, berarti buka celananya. Setelah itu kan namanya anak TK ya, Hilmi. belum bisa pipis di kloset duduk. Paham dah. Terus gimana? Belum bisa. Apa ya? Bukan belum sampai, Hilmi, Bang. Terus gimana dong? Terus gimana dia pipis? Sampai, Hilmi. Adanya sudah pipis dan adanya cuma ikut, oh ya udah deh pipis gitu. Udah nggak sampai dong, Hilmi. Udah pipis, udah baru ngeh. Udah selesai pipis baru ngeh, ya Allah ternyata nggak sampai ke klosetnya. Jadi pesan saya buat para wanita yang ada di dunia, karena Anda semua calon ibu, tolonglah belajar tentang anak kecil. Jangan sampai anak kalian pipis celana semua. Kirain anak kecil sama, ukurannya sama dewasa. Nah, yang gue mau tanya lagi nih, yang gue penasaran. Gue selama perawatan, yang seperti itu nggak keluar duit. Nggak keluar duit sama sekali. Nah, yang pertanyaan gue, pasien nggak keluar duit ya. Pasien koas ya. BTW kenapa saya pengen dirawat sama koas? Kan banyak orang bilang tuh jangan berani sama koas, ntar jadi bahan klinik percobaan kan? Percobaan. Cuman entah kenapa, mungkin karena dari awal saya dapat Mas Yusuf yang entah kenapa hasilnya bagus, yang nggak membuat saya takut balik lagi, jadi makanya saya balik terus tuh buat rawat di semua saya, mumpung gratis. Nah, pertanyaan saya, kok bisa gratis? Apakah semua pasien gratis atau tergantung koasnya, dan apakah koasnya yang bayarin kita atau gimana? Gue nggak enak juga nih misal gue tahu kalau gue dibayarin nih. Yang terakhir yang benar. Sebenarnya nggak ada yang gratis, Hilmi. Cuman ya apa ya? Tetap sih sebenarnya harus ada yang dibayar. Cuma kan kembali lagi kalian dirawat kan gimana ya? Kalian dirawat kan menguntungkan lu kita juga kayak menguntungkan gitu. Jadi kayak mutualisme lah menurutku. Oke. Cuma kalau kalian yang baik hati dan tidak sombong mau membantu koas membayar semuanya dengan senang hati, koas menerima. Oh. Iya, soalnya kalau pas gue tahu sekolah itu dibayar sama koas, gue juga sebenarnya nggak enak hati juga nih. Tapi ya menurut aku selama pasiennya koop, terus habis itu dia nggak dikasih pembayaran gitu, nggak diberatkan untuk biayanya, nggak ada masalah sih. Yang penting koop aja sih pasien, kan saling menguntungkan, mutualisme. Betul. Gitu. Jadi gini, mungkin terakhir nih, karena gue ini orangnya bukan dari dulu sih, sekarang udah bisa dibilang menyesal tidak merawat gigi dari dulu sebenarnya. Jadi sumpah teman-teman, kalau ada yang buat lagu itu bilang lebih baik sakit hati daripada sakit gigi, lebih baik sakit gigi daripada sakit hati, itu ego. Salah kebalik, lebih baik sakit hati dong. Sakit hati kita masih bisa tidur, gigi nggak bisa, anjir. Oh iya, sakit hati bisa tidur. Bisa dong. Emang Anda yang tidak bisa. Kasih tahu dong caranya. Minum Antimo. Oke, berarti saya mau minta tips nih dari calon dokter gigi nih. Apa sih yang kita harus lakukan untuk menjaga gigi kita? Entah itu yang masih kecil nih, atau mungkin masih ada waktu mulai merawat dari sekarang, atau dari kita nih yang udah terlanjur hancur nih sebenarnya nih, ada nggak tips untuk merawat gigi kita ke depannya biar bagus? Karena sumpah teman-teman, jangan mau sakit gigi. Saya sendiri itu pernah dimasukin jarum aja sepanjang itu, sakit parah kalau udah dibius. Perawatan saluran akar. Betul.
udah dibius tetap sakit, jangan berani teman-teman, mending kita rawat gigi kita. Nah, tolong dong tipsnya, Vira. Oke, jadi gini, sebenarnya kalian kan sudah tahu kayaknya itu iklan sudah di mana-mana, sikat gigi 2 kali sehari, ya kan? Itu yang paling sering dianjurkan memang sama dokter gigi. Sikat gigi 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, karena pagi setelah sarapan, maaf ya, soalnya ini sudah jam berapa ya di sini? 11:30. Oh, di Jakarta baru jam 11. Pagi setelah sarapan sama malam sebelum tidur. Nah, tadi kan Ilmi bilang kalau seumpama kalau sudah sakit, terlanjur sakit yang kecil lubangnya atau sudah hancur banget giginya itu bagaimana? Nah, pokoknya kalau sudah ada kayak hitam-hitam dikit gitu, sebaiknya segera ke dokter gigi karena itu salah satu salah satu wujud lah kurang lebih gambaran kayak sudah mau ke arah lubang. Sedangkan itu kalau dirawat dengan cara sikat gigi saja pasti sudah tidak bakalan bisa hilang. Salah satunya ya ke rumah sakit. Betul. Gitu. Ditampal atau dilihat lagi nanti perawatannya apa. Oke. Karang gigi penting nggak dibersihin untuk orang dewasa? Penting. Kenapa? Karena kalau tidak itu karang gigi kan kayak namanya kayak keras kan, kayak keras di gigi. Iya. Nah itu kalau dibiarkan banyak dampaknya ke kalian. Nah itu pertama bisa bau mulut. Siapa sih orang yang mau mulut? Nggak ada toh. Mulut dari situ ya. Oh iya. Jadi susah cipokan ya. Susah cipokannya kalau bau mulut. Kan Hilmi yang paling tahu yang begituan. Saya kan Mana ada enggak dong. Saya itu anaknya tiap hari pengajian, tiap hari baca Quran, tiap hari ada astagfirullah. Oke, terus susah cipokannya. Iya. Susah isinya kalau gitu. Terus apalagi dampaknya? Bisa juga menyebabkan gusi berdarah. Kalau mungkin ada yang biasa sikat gigi terus gusinya berdarah, coba periksa ke dokter gigi karena itu bukan hal yang normal. Siapa tahu ada karang gigi di situ numpuk. Terus fatalnya kalau sudah lama karang gigi di situ tidak dibersihkan, bisa saja nanti gusinya turun, terus giginya goyang, itu pas dia copot. Secara garis besar kurang lebih kayak gitu ya dampaknya. Padahal itu hal sepele yang bisa menyebabkan parah ya untuk orang-orang dewasa terutama kayak kita ini. Oke. Terus tadi juga kita berapa sering harus ke dokter gigi ya nggak sih? Iya boleh itu iya benar. Nah ke dokter gigi tuh sebaiknya harusnya 6 bulan sekali. Kenapa? Biar kalau ada terjadi kayak itu tadi Hilmi bilang hitam-hitam kecil di gigi segera cepat terdeteksi. Jadi segera mungkin dirawat sama dokter gigi biar nggak makin parah. Oh iya. Oke deh, mulai dari sekarang saya mau 6 bulan sekali, mumpung ada asuransi jadi bebas. Ya mantap, promosi dulu. Iya. Gimana dong? Iya harus wajib. Oke. Tapi benar, harus sebaiknya ke dokter 6 bulan sekali. Kalau mau dibilang dari segi biaya murah apa enggak kan sekarang ada BPJS yang bisa nanggung. Lagi kan nggak harus ke rumah sakit, bisa kalian ke puskesmas, ada dokter gigi gitu. Jadi emang sebaiknya 6 bulan sekali biar daripada nyesal kan nanti rusak baru kapok, baru tobat. Saya nggak mau lagi disuntik di gusi. Iya, janganlah. Gak enak kan? Gak enak lah. Oke, berarti itu tadi teman-teman ya soal dunia koas, mungkin juga tips-tips dari Vira soal gimana sih buat kita ngerawat gigi kita atau yang udah terlanjur kayak hancur kayak gue nih, gimana buat ngerawat ke depannya biar gak terulang lagi. Itu tadi udah dikasih sama Vira. Dan mungkin pesannya juga dari Vira tadi, tolonglah buat teman-teman yang menjadi pasien koas lebih kooperatif dan lebih membantu. Ya, tolong. Ya, kasihan. Nggak selamanya itu koas koas malah buat kita rusak giginya, enggak, karena mereka juga pasti punya ilmu sebelumnya dia pelajari di kuliah, mereka praktek sebelumnya di kuliah dan mereka didampingi sama dosennya. Jadi nggak usah takut teman-teman. Silahkan periksakan gigi kalian ke teman-teman koas kalian yang apalagi mereka membutuhkan juga untuk
pasien-pasien. Jadi saling simbiosis mutualisme seperti dibilang tadi. Ya. Intinya, bentar dulu Ilmi tambahin. Boleh. Buat yang bersana, teman-teman yang masih takut sama teman-teman yang mau dirawat sama koas gigi gitu masih takut dan berasumsi kayak kita dijadikan bahan percobaan koas itu nggak benar yang dikatakan Hilmi itu tadi kayak masih dalam pengawasan semuanya itu kami ngelakuin di rumah sakit sana itu semua dalam pengawasan dokter yang spesialis yang lebih di bidangnya dan kami boleh mengerjakan kalau dapat izin. Jadi kami kalau nggak diizinkan kami nggak bakalan kerja karena semua tanggung jawabnya dari dosen kami gitu. Jadi kalian bukan jadi bahan percobaan kami. Sebelum kami koas kami disumpah di kitab kita masing-masing kalau Islam Al-Quran lah dan yang lain-lain gitu. Jadi nggak mungkin kalian dijadikan bahan percobaan. Kita sudah disumpah. Gitu. Oke, mantap. Itu teman-teman. Jadi nggak usah takut periksain gigi kalian ke teman-teman koas kita. Ya, jangan. Lagi kan pasti jadi. Siapa tahu gini Hilmi. Siapa tahu berawal jadi dari dokter pasien bisa jadi teman hidup gitu. Mohon maaf teman-teman ya, kali ini dokter giginya lebih ke sesi curhat sebenarnya. Dia kayak pengen tolonglah, siapa tahu ada teman-teman saya yang nih, yang cowok giginya lagi kurang bagus, boleh nih, siapa tahu cocok. Buginis Rich, tolong Crazy Rich Buginis, bisa kah? Tapi buat yang nggak sanggup, uang panennya nggak usah ya. Aduh, oke. Thank you udah berbagi. Tapi sebelum saya tutup segmen ini, seperti biasa di konten oral ini kita bakalan ngobrol dulu satu dong pengalaman memalukan yang pernah lu rasain, entah itu di dunia kos atau di luar dunia kos, bebas apapun. Karena kenapa? Gue suka lihat orang tertindas. Ini sumpah ini tadi aku pikir ya, ini pasti lupa. Oh, enggak dong. Pokoknya tuh segmen terakhir tuh yang paling saya tunggu-tunggu karena saya suka orang tertindas. Mungkin ini ya Hilmi ya, bukan di dunia koas, janganlah dunia koas. Boleh bebas apapun di luar. Jadi waktu SMA, nggak apa-apa ya, flashback yang dulu, boleh ya. Anak Semansa nih teman-teman, lawannya Smada. Jangan disebut dong kawannya, nggak seru. Nggak apa dong, kita damai sekarang. Berarti kita musuh dong, kan Anda Smada, saya Semansa. Mewah, kan? Kita mewah. Oke. Crown. Oke. Apa tuh? Waktu itu SMA kebetulan saya ikut menari. Jadi bukan cheers, menari. Lu bisa nari. Apa? Lu bisa nari ternyata. Bisa lah, penari dulu ini. Terus penari nari kebetulan tuh ada acara di Karebosi. Karebosi itu kayak sentralnya di pasar lah. Nah itu kebetulan lupa kenapa Semansa yang dipanggil waktu itu ada acara. Nah itu kan emang sebelumnya sudah biasa nari 4 etnis. Jadi kan 4 etnis itu ada Toraja, Mandar, apalagi duanya weh? Toraja, Mandar, Bugis, Makassar. Iya. Nah, posisinya saya di situ tariannya ini Mandar. Nggak tahu kenapa temenku yang harusnya dia Toraja tiba-tiba tidak bisa. Oke. Nah kan kalau tarian 4 etnis itu yang bagian Toraja kan ada yang naik di gendang. Oh iya, naik di gendang. Tahu. Naik di atas gendang kan. Nah, itu kebetulan waktu kita mau tampil tiba-tiba temanku yang bagian Toraja itu tidak bisa ikut nari karena kayaknya dia harus menari di tempat lain di waktu yang sama ini acara. Mau nggak mau ada yang harus gantikan. Nggak tahu kenapa guruku saya disuruh ganti itu yang Toraja. Sedangkan itu kita cuma latihan 2 apa 3 kali. Padahal saya awalnya di Mandar, otomatis kan kayak ganti posisi semuanya. Nah, saya lupa siapa yang gantikan posisiku di Mandar
ada atau nggak ada, lupa. Terus habis itu tampil ini Hilmi, tampil. Udah nih, naik di atas gendang. Woi, naik dong. Nari-nari dong. Nari di atas gendang. Orang itu harusnya tidak berputar, pergi kah berputar. Ku injak ke ujungnya tuh gendang, miring gue. Miring. Orang semua lihat kayak Allah bilang, miring. Untungnya nggak jatuh ya. Jadi aku tuh nggak jatuh kok, teman-teman, tenang aja, aku nggak jatuh. Cuma miring. Jadi itu langsung bisa menyeimbangkan. Udah nari lagi, kalau nggak ada malunya. Ya, yang gua sayangkan, lu nggak jatuh. Kalau jatuh lebih epic sih. Jangan dong. Tapi setelah itu tau nggak, ditegur dong sama guru. Kok bisa sih itu kalau Toraja katanya nggak muter ya? Gimana dong waktu latihan muter? Saya ya udah. Tetap aja. Untung nggak ada yang kenalin, Hilmi kan makeup. Terus kan makeup. Apa namanya? Tapi ya udah. Cari emosi Vira, banyak orang yang nonton. Semoga tidak ada yang ingat, kan udah lama. Iya, memang sekarang gue semuanya itu penuh itu tempat dah. Tapi mungkin waktu itu yang nonton video ini, oh ini yang kemarin gendangnya miring ini. Janganlah, semoga kalian tidak pernah ingat. Semoga kalian tidak ada waktu di Karebosi itu saya menari. Ada itu fotonya kayak ya weh. Goblok. Miring. Oke. Cuma itu. Saya bahagia lagi mendengar orang tertindas malam ini. Semoga episode selanjutnya jahat ya. Orang tertindas. Oke. Jahat ya. Thank you Vira sudah berbagi sama kita soal pengalaman dunia koas dan kasih kita tips-tips juga. Semoga sehat-sehat terus, lancar koasnya. Semoga pandemi ini selesai biar bisa lanjut praktek berarti ya. Ntar dulu, buat teman-teman saya juga maaf mungkin kalau ada salah kata, salah ucap. Boleh. Karena ini sudah malam banget, otaknya rada error. Terus sebelum bikin video ini tadi agak ribet, ya kan Hilmi? Karena juga ada pengumuman. Oke. Jadi saya minta maaf mungkin kalau ada salah kata, salah ucap atau mungkin ada yang tersinggung dari kalimat-kalimatku Hilmi atau tidak nyambung kah atau bagaimana, saya minta maaf. Oke. Siap. Mohon dimaklumin. Oke. Thank you Vira, dadah. Assalamualaikum. Oke teman-teman, itu tadi oral gue bersama Vira. Anjir, oral gue bersama Vira, kok nggak enak ya bahasanya. Ngobrol virtual sama Vira, teman saya. Jadi dia koas di salah satu Univ Brawijaya, untuk dokter gigi, dan tadi kita udah dengar tipsnya. Semoga bermanfaat juga buat teman-teman, dan pastinya selalu buat jaga gigi kita teman-teman, karena jangan sampai kalian menyesal, karena gigi benar-benar sulit perawatannya, dan kalau nggak dirawat dari awal bisa hancur seperti dibilang teman saya tadi, dan ikuti tipsnya. Oke, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu saya teman-teman untuk mendapatkan AdSense. Terlalu jujur memang saya. Dan jangan lupa di-share ke teman-teman kalian. Semoga bermanfaat. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.